Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Pratiba Madi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan ini saya membuat video pembelajaran tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 3 SD Nolbunoy. Dengan ini saya mengharapkan kritik dan masukan pada video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Ibu harap kalian menjaga kesehatan kalian ya. Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, coba ketua kelas pimpin doa belajar dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang atur dulu tempat meja kalian ya. Yang di atas meja hanya pulpen sama buku. Sudah? Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir bangun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Dengan tujuan pembelajaran yaitu melalui pengamatan media PowerPoint, kalian dapat menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara terkait gambar. Kemudian kalian dapat menjelaskan kewajiban dan hak sebagai warga negara terkait gambar. Kemudian kalian dapat menguraikan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kemudian kalian dapat menjelaskan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, perhatikan di muka ya. Aku akan menjelaskan dulu. Nah, di sini. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang boleh kita terima setelah melakukan kewajiban.
keluarga. Yang kedua, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Yang ketiga, mendidik anak. Nah, perhatikan lagi ya. Sekarang kewajiban ibu di lingkungan rumah. Yang pertama, menyiapkan makanan bagi keluarga. Yang kedua, mendidik anak. Yang ketiga, membersihkan rumah. Yang keempat, menyayangi keluarga. Nah, kewajiban anak di lingkungan rumah. Yang pertama, belajar. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, patuh pada orang tua. Yang keempat, menghormati orang tua. Nah, sekarang kita akan belajar tentang matematika. Nah, di sini kita akan belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Yang pertama adalah jumlahkan satuan dengan satuan terlebih dahulu, kemudian puluhan dengan puluhan, kemudian ratusan dengan ratusan. Penjumlahan dua bilangan caca yang jumlahnya sudah diketahui. Nah, ini ada contoh. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 6.500 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, di sini ada 3 kemungkinan yang bisa dibeli ayah. Yang pertama, kemungkinannya yang pertama 3.250 ditambah 3.250 batu bata sama dengan berapa itu? Ya, sama dengan berapa? 500. Yang kedua, 4.000 ditambah 2.500 sama dengan 6.500. Yang ketiga, 3.500 ditambah 3.000 sama dengan 6.500. Nah, di sini ada soal cerita yang kedua. Soal cerita bilangan caca sampai dengan ribuan. Pak Imam mempunyai peternakan sapi yang berjumlah 3.768 ekor. Pada akhir bulan, Pak Imam membeli sapi sebanyak 2.120 ekor. Berapa jumlah sapi keseluruhan milik Pak Imam saat ini? Nah, diketahui Pak Imam mempunyai peternakan sapi yang berjumlah 3.768 ekor. Pada akhir bulan, Pak Imam membeli sapi sebanyak 2.120 ekor. Nah, yang ditanyakan sekarang, berapa jumlah sapi keseluruhan milik Pak Imam saat ini? Jadi kita jawab berapa? 3.768 ditambah berapa? 2.120. Jadi jumlah sapi keseluruhan milik Pak Imam saat ini sebanyak 5.888 ekor. Nah, perhatikan ya, ibu akan memperlihatkan sebuah video. Kita lihat ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Berasal dari manakah Edo? Ya, Edo itu berasal dari Papua ya adik-adik ya. Dengan siapa ia berfoto dan dari mana asal mereka? Nah, di sini Edo berfoto dengan Beni dan Udin. Ya, ada yang berasal dari Jawa, begitu adik-adik. Mungkin di sekitar kita itu berasal dari daerah yang berbeda-beda, berasal dari suku yang berbeda-beda dengan segala kebudayaan yang ada. Nah, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan hidup rukun ya. Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak telah ia peroleh. Ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Nah, ini adalah contoh kewajiban dan hak di rumah, di sekolah, bertetangga, dan sebagai warga negara. Contohnya di sini kewajiban di rumah adalah saling menghormati sesama anggota keluarga. Lalu hak kita di rumah itu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita. Kewajiban kita di sekolah salah satunya adalah mematuhi tata tertib dan peraturan di sekolah. Nah, hak yang kita peroleh di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sedangkan kewajiban kita dalam bertetangga adalah saling menghargai dan saling menolong. Haknya apa? Mendapatkan bantuan saat mengalami kesusahan. Kewajiban kita sebagai warga negara salah satunya adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu hak yang kita peroleh adalah perlindungan dari aparat keamanan. Itu tadi ya contoh dari kewajiban dan hak kita yang sudah kita pelajari di tema ini ya, di tema 4 ini, subtema 1 sampai ke subtema 4. Nah, kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan kita merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Bagaimanakah cara kamu berbuat baik untuk negara? Nah, adik-adik, cara kita berbuat baik untuk negara ya contohnya adalah mencintai lingkungan kita, menghormati lingkungan kita, berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Itu adalah contoh menghormati atau contoh cara berbuat baik untuk negara. Sebentar lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakannya. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar mencari banyaknya bendera dan jatah setiap kelasnya kalau ada 12 kelas di sekolah Edo. Nah, di sini untuk mencari banyaknya bendera dan jatah per kelasnya itu kita bisa menggunakan dengan
kemungkinan. Nah ya, dengan kemungkinan yang ada kita bisa mencari jawabannya. Misal di sini banyaknya bendera yang diberikan oleh sekolah adalah 1.200 bendera merah putih plastik. Nah, akan dibagikan ke 12 kelas. Maka jatah per kelasnya berapa? Kita bisa mencarinya dengan cara 1.200 dibagi 12. Nah, berapa 1.200 dibagi 12? Di sini kita sama-sama lihat di depannya itu ada angka 12. Berarti 12 dibagi 12 itu sama dengan 1. Nah, 1 kita tulis angka nolnya. Di sini kan 1.200 ada angka nolnya 2. Berarti 1 belakangnya diberi angka nolnya 2. Berarti 100. 1.200 dibagi 12 itu jawabnya adalah 100. Maka jatah per kelasnya itu ada 100 bendera merah putih. Ya, kalau kita baca secara keseluruhan banyaknya 1.200 banyaknya bendera dibagi jatah per kelasnya adalah 100. Maka banyak kelas yang mendapatkan ada 12. Atau bisa juga dibaca seperti ini. Banyaknya bendera 1.200 dibagi banyaknya kelas 12, maka jatah per kelasnya ada 100. Itu juga bisa Adik-adik. Kita lihat kemungkinan yang lain. Misalnya banyak benderanya ada 600. Maka untuk mencarinya kita bagi 600 dibagi 12. Kita cari dengan bersusun ya Adik-adik ya. 600 dibagi 12. Nah, kita ambil angka 6 dulu. 6 dibagi 12 tidak bisa. Berarti kita ambil belakangnya. Jadi 60. 60 dibagi 12. Nah Adik-adik, kalau belum hafal perkalian, kalian bisa mengerjakannya dengan pengurangan berulang. 60 dikurangi 12 sama dengan 48. Nah 48 ini kita tulis bawahnya lagi dikurangi 12 lagi sama dengan 36. 36 dikurangi 12 lagi sama dengan 24. 24 dikurangi 12 lagi sama dengan 12, dan 12 dikurangi 12 sama dengan 0 Adik-adik. Jadi ada berapa pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. 60 dibagi 12 sama dengan 5. Kita tuliskan di sini Adik-adik 5. 5 dikali 12 sama dengan 5 dikali 12 sama dengan 60 ya. Kembalikan dari pembagian itu perkalian. Kita tuliskan di sini 60. 60 dikurangi 60 sama dengan 0. Nah, di sini masih ada 1 0. Kita tinggal naikkan ke atas saja. Ya, jadi 600 dibagi 12 itu ada 50. Berarti di sini jawabnya 50 dan jatah per kelas sama dengan 50 bendera merah putih plastik. Nah, mungkin ada kemungkinan yang lain ya. Kita cari tahu nih, misalnya ada 720 ya benderanya, lalu kita bagi 720 dibagi 12. Nah, kita cari tahu nih Adik-adik, 720 dibagi 12. Kita ambil ya 72 dibagi 12. Sama seperti tadi dengan pengurangan berulang ya. 72 dikurangi 12 sama dengan 60. 60 dikurangi 12 sama dengan 48. 48 dikurangi 12 sama dengan 36. 36 dikurangi 12 sama dengan 24. 24 dikurangi 12 sama dengan 12, dan 12 dikurangi 12 sama dengan 0 ya. Sudah 0 di sini. Kita hitung pengurangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 72 dibagi 12 adalah 6. Kita tulis di sini Adik-adik. 6 dikali 12 sama dengan 6 dikali 12 72. Nah, 72 dikurangi 72 0 Adik-adik. Nah, di sini ternyata masih punya 0 juga. Kita naikkan ke sini Adik-adik. Jadi 720 dibagi 12 itu sama dengan 6
60. Jadi kalau banyaknya bendera 720, maka jatah per kelasnya ada 60 bendera. Begitu ya adik-adik ya. Nah, bangga menjadi orang Indonesia. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka saling bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia dan ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Adik-adik, apakah kalian bangga menjadi orang Indonesia? Tentunya bangga ya adik-adik. Kak Citra saja bangga menjadi orang Indonesia dengan segala kekayaan alam yang ada, budaya yang beraneka ragam ya. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Nah, dalam bacaan tadi ada masalah yang Edo hadapi. Masalahnya adalah Edo itu belum banyak tahu tentang Indonesia. Lalu bagaimana cara Edo menyelesaikan masalahnya? Yang pertama, Edo berusaha mengenal Indonesia. Edo banyak membaca buku tentang Indonesia. Sekarang kita akan melakukan activity ya. Ayo berdiri semua. Ayo berdiri dulu, berdiri. Ibu lihat ada lain yang sudah mengantuk. Nah, berdiri. Ayo berdiri semua. Ayo berdiri. Ada yang lain kurang semangat. Ayo berdiri dulu, berdiri. Ayo. Kita akan melakukan ice breaking ya. Nah, di sini ada gerakan. Ya, coba lihat ya. Berdiri dulu ya. Nah, kita Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tertawa. Sambil teriak, sambil melompat. Lompat yang tinggi. Tutup, buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tertawa. Sambil teriak, sambil melompat. Lompat yang tinggi. sekali lagi. Nah, satu kali lagi. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk di pangkuan.
digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, sambil teriak, sambil melompat, lompat yang tinggi. Tutup buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, sambil teriak, sambil melompat, lompat yang tinggi. Sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Silakan kerja secara kelompok ya. Ibu memberi waktu 5 menit. Ya. Kerjasama ya, kerjasama.
Ya sudah? 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 Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, sekarang kelompok 1 maju. Maju. Perhatikan ibu, Pak, perhatikan. Perhatikan ya, kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok mereka. Ayo. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, maju. Ayo. Ayo beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Nomor 1, 564 tambah 365 tambah dengan 999. Nomor 2, 875 tambah 405 sama dengan 1300. Nomor 3, 956 kurang 245 sama dengan 900. Nomor 4, 796 kurang 342 sama dengan 400. Nomor 5, 450